Karena apa maning dibuka bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, alhamdulillah saya dan teman-teman semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menyikapi wabah di Indonesia sendiri, kami sebagai warga dan rakyat Indonesia yang selalu setia dan taat pada aturan pemerintah yang berlaku, di mana persoalan-persoalan ini menjadi banyak sekali saling menyalahkan satu dan yang lain. Ini tentu saja tidak bijaksana. Ini tentu saja banyak sekali dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok agama yang mengatasnamakan agama, yang selalu mengatakan jangan takut dengan corona, kami hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini omong kosong. Omong kosong. Walaupun secara harfiah benar, tapi manusia itu sudah diberi akal pikiran untuk bisa menghindari sesuatu yang berbahaya. Dan Nabi sendiri sudah menyontohkan. Ada seorang sahabat mau masuk masjid, ontanya dibiarkan. Lalu Nabi ambil onta itu, diikat. Sahabat itu panggil, ini namanya ikhtiar. Anda kalau mau beriman, ini ikhtiar. Ontanya diikat dulu, baru dipasrahkan kepada Allah SWT. Ini ikhtiar. Jangan dibiarkan saya takwa kepada Allah, saya pasrah kepada Allah, tapi ontanya nggak diikat. Ini konyol. Orang nggak ngerti agama. Jelas nggak ngerti agama. Apalagi ada yang sebuah kelompok yang mengatakan kalau ada corona didatangi. Ini orang agama kok ngomongnya begitu. Ngomongnya nggak mau mengikuti apa yang dianjurkan oleh Nabi. Nabi sendiri memerintahkan, kalau bertemu dan berjumpa dengan binatang buas, maka engkau larilah. Lari itu dalam bentuk ikhtiar, menyelamatkan diri supaya tidak digigit, tidak diterkam. Ini sudah bentuk ikhtiar. Loh, kok malah ada kelompok agama yang mengatakan bahwa mana ada corona, datangi corona. Orang gila itu, gila, sangat gila sekali. Artinya dia kalau mati, mati konyol. Bukan mati syahid, matinya sangit, ngip. Baunya apek, jelai, jijik. Mulut kok kayak mulut comberan kalau ngomong. Agama kok selalu dijual-jual begitu. Allah untuk selalu jadi tumbal sama kamu. Ngomongnya nggak benar kamu. Kondisi seperti ini mestinya bersatu, mengikuti perintah pemerintah. Tentu orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan itu tentu jelas sudah menyiapkan seluruh ahlinya, sudah berkoordinasi dengan baik dari tingkat atas sampai ke bawah. Begitu juga fatwa MUI bisa dipertanggungjawabkan. Tidak seperti kelompok-kelompok yang lain. Wah, saya menentang, masa sholat Jumat ditiadakan? Masa jamaah tidak boleh? Itu kalau dalam kondisi normal. Ngerti nggak otakmu? Kalau dalam kondisi normal apapun boleh. Bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Oh, lebih takut kita gampang selesaikan itu corona. Kirim jemaah-jemaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jemaah, bukan jemaah takut sama virus. Masuk kandang lapar macan atau masuk ke kandang ular yang berbisa. Buktikan. Kamu itu kurang ajar sekali. Kelompok-kelompok yang nggak tahu diri kamu. Masih saja hidup di sini. Berondong kalau saya jadi Panglima TNI. Habisi semua nanti kamu. Orang kok nggak taat dengan pemerintah. Orang kok nggak taat dengan fatwa MUI. Memangnya lu paling pinter apa? Ilmumu sampai di mana sih? Melawan terus kayak gitu kerjanya kamu. Bikin kacau saja di negara ini. Ini kita lagi berduka. Lagi menghadapi bersama-sama virus yang namanya corona ini. Ya, ayo kita ikhtiari. Siap, terima kasih. Terus naomai yang sok Islam, yang sok ngomong, yang harus ditakuti hanya Allah Subhanahu wa taala, jangan takut dengan corona.
Ini negatif provokator kamu itu. Di mana banyak virus corona, hantar jemaah. Itu berdakwah namanya. Kamu itu menentang dengan pemerintah yang sah dan menentang dengan, jangan sembarangan kamu. Orang kok kerjanya kayak gitu terus-menerus melawan pemerintah yang sah, melawan MUI. Memang lu paling pinter apa? Ngajinya sih di mana kamu? Jangan sok alim kamu. Kita berduka ini, berduka sekali banyak saudara kita yang lagi terkena musibah penyakit corona seperti ini. Ayo kita bersama-sama bersatu, berdoa memohon kepada Allah dan berikhtiar supaya penyakit ini tidak merambah ke seluruh Indonesia. Yang sudah kena corona, monggo diobati oleh ahlinya. Yang belum kena, ayo kita cegah supaya tidak kena. Kalau si pemerintah menyuruh supaya tidak bergelombol, tidak berkelompok dalam jumlah yang besar, ya diikuti. Tentu tidak mungkin pemerintahan yang sah akan menghancurkan rakyatnya sendiri. Lu jangan brengsek. Yang menentang itu brengsek kamu. Orang kok kayak gitu caranya. Fatwa MUI jelas tujuannya pasti menyelamatkan semuanya. Menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia. Jangan asal ngedeplak ya mulutnya. Enaknya sendiri kamu. Belajar kamu menjadi orang yang sadar. Belajar kamu menghormati pendapat orang lain. Belajar taat dengan pemerintah yang sah. Tidak pakai aturan kamu. Brengsek kamu orang-orang kayak gitu. Untung saja kamu belum dihancurkan oleh corona. Yang melawan corona, coba kamu masuk itu ke kandang corona sana. Jangan ngoceh aja di mimbar-mimbar kayak gitu. Akhirnya sudah diisolasi semua itu. Ratusan orang diisolasi. Ratusan, rasain itu. Mestinya kamu bisa menghindari. Jangan menantang, jangan nantang weya. Jangan nantang apa yang sudah disampaikan, diprogramkan oleh pemerintah, apa yang sudah difatwakan oleh MUI. Kita ikuti. Tentu pemerintah Jokowi beserta Menkesnya, beserta seluruh jajaran menterinya. Begitu dengan MUI mengeluarkan fatwa. Jelas bertujuan baik menyelamatkan bangsa dan negara ini dari wabah corona yang sekarang sedang melanda. Ayo kita bersatu, kita bergandeng tangan, kita bermunajat pada Allah SWT. Mohon agar segera corona ini habis dan hilang dari Indonesia dan dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia ini. Ayo kita berdoa bersama-sama memohon perlindungan supaya kita semua bangsa Indonesia tidak ada kena satupun yang kena. Kalau yang sudah terlanjur kena semoga cepat sembuh. Kita doakan. Itu orang muslim. Jangan jadi provokator begitu. Orang gak tahu diri kau. Nantang-nantang corona kayak gitu. Di Malaysia sendiri menyebarnya, termasuk penyebaran virus corona di Malaysia secara menyeluruh ini diawali oleh para jamaah tabligh yang tidak tahu diri itu. Sudah dibilangi ngeyel. Jangan kumpul-kumpul dengan orang banyak. Begitu juga yang di Indonesia di Kebon Jeruk itu. Kebon Jeruk itu jamaah tabligh mengatakan di sana tidak takut dengan corona, hanya takut pada Allah SWT. Sekarang sudah kena dan banyak yang sudah dikarantina di Wisma Atlet. Tahu nggak itu? Rasakan itu. Kalau saya sih berdoa baik, tetap semoga kamu juga cepat sembuh, sehat kembali. Ini orang Islam. Kiaimu siapa yang ngajarin kayak gitu? Nabi itu kan selalu mengajarkan hal yang baik, taat dengan guru, taat dengan pemerintah yang sah. Kok malah kayak gitu, jalannya nggak bener kamu. Ayo kita perbaiki diri, kita berserah diri pada Allah, mohon pada Allah bersama-sama agar seluruh wabah corona yang ada di Indonesia dan ada di seluruh dunia lenyap, habis, hilang, dan kita mendapat berkah dari Allah. Kita hidup sehat, bisa berdampingan, membangun negara, mencapai baldatun, thayyibatun, warupun khofur untuk Indonesia dan seluruh dunia dan seluruh saudara-saudara Islam yang ada di Indonesia dan seluruh saudara Islam yang ada di luar negeri, seluruh dunia. Perhatikan ini, jangan sok kamu ngeyel ya, jangan sok pinter kamu. Pinter kamu berapa sih dibandingkan dengan para anggota MUI? Pinternya kamu seberapa sih dibandingkan pada jajaran pemerintah yang sah? Mereka insya Allah itu orang-orang yang amanah, orang-orang yang pinter, sudah menguasai bidangnya masing-masing. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang ada di seluruh Indonesia. Ayo kita bersama-sama bergandeng tangan, mohon kepada Allah SWT agar kita terhindar dari wabah corona, agar kita
selamat dari wabah corona. Yang sudah terkena, yang sudah di rumah sakit, yang sudah di karantina, semoga semuanya sembuh, sehat kembali seperti sedia kala dan mendapat berkah Allah di dunia sampai ke akhirat. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Wes ya, jadi kayak di like and subscribe ke nang channel KBN Nusantara. Ngesuk ya ngesuk ke para nirika ya.